Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 457 sama sekali jangan menyakitinya. Saya hanya ingat kesadaran leluhur lembah Dewa Pedang, Murong Feng, yang melekat pada tubuh leluhur lama lembah Dewa Pedang. Saya tidak ingat dengan jelas tentang hal-hal yang terjadi setelahnya. Chu Feng mulai menyusun kepingan memori di otaknya, tetapi memorinya, dari awal hingga akhir, terkunci pada adegan di mana leluhur tua lembah Dewa Pedang memiliki kesadaran yang melekat padanya dan kultivasinya meningkat dari alam surga tingkat 6 ke alam surga tingkat 7. Dia tidak dapat mengingat apa yang terjadi setelahnya. Chu Feng, aku merasa kamu harus tahu tentang ini. Mungkin kamu bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatanmu sendiri. Melihat itu, Ziling tidak menyembunyikan apapun, dan dia menceritakan semua yang terjadi setelahnya kepada Chu Feng secara terperinci. Itu tidak mungkin, kan? Kau bilang aku, dengan kekuatanku sendiri, menghancurkan lembah Dewa Pedang. Setelah mendengar kejadian yang terjadi, bahkan Chu Feng merasa sangat terkejut. Tidak, lebih tepatnya, kaulah yang menghancurkan segalanya dalam radius 1000 mil dari lembah Dewa Pedang. Ziling berkata dengan serius. Asteris menelan ludah pada saat itu, bahkan Chu Feng sendiri tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah. Lingkar 1000 mil. Seberapa luas tanah itu? Bahkan jika dia menggunakan naga melintasi 9 surga untuk terbang cepat, dia masih harus terbang untuk sementara waktu. Dan menurut apa yang dikatakan Ziling, saat itu, hanya satu serangan yang menghancurkan daratan dalam radius 1000 mil. Dia benar-benar bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan itu. Namun Chu Feng tanpa ragu mempercayainya. Ia mempercayai semua yang dikatakan Ziling karena petir emas dan petir biru memang merupakan hal yang ia pahami. Dan alasan mengapa dia begitu terkejut adalah karena meskipun dia tahu bahwa petir ilahi di dalam tubuhnya sangat kuat, dia tidak pernah menyangka kalau itu akan sekuat itu. Benar sekali, Chu Feng. Ada juga ini. Aku yakin setelah menyempurnakan ini, kamu pasti bisa menerobos, kan? Saat Ziling berbicara, dia mengambil kosmos saknya dan menyerahkannya kepada Chu Feng. Ziling, ini. Setelah membuka kosmos sak, Chu Feng terkejut sekali lagi karena kosmos sak itu dipenuhi dengan manik-manik mendalam. Ada 5 juta. Pada hari itu, kamu telah menghancurkan lembah Dewa Pedang, tetapi secara tidak langsung, kamu juga telah menyebabkan perbendaharaan lembah Dewa Pedang yang tersembunyi jauh di bawah tanah meledak, dan kamu juga telah menghancurkan kunci-kuncinya. Setelah itu, aku meminta Senior Zhang untuk menjual beberapa harta karun yang tidak dapat digunakan dan mengubahnya menjadi sumber daya kultivasi yang dapat kamu kultivasikan. Manik-manik mendalam di sini dapat dikatakan sebagai segalanya bagi lembah Dewa Pedang. Ziling menjelaskan. Lalu bagaimana dengan Senior Zhang? Aku tidak bisa menggunakan begitu banyak manik-manik mendalam sendirian, kata Chu Feng. Senior Zhang mengolah teknik misterius terlarang. Dia sama sepertiku, dia tidak memiliki kebutuhan besar untuk sumber daya kultivasi. Selain itu, dia sudah merasa bahwa jika bukan karenamu, kita pasti sudah mati saat itu. Jadi, dia tidak mau mengambil satupun manik-manik mendalam. Berkultivasilah dengan santai, cepat naik ke alam mendalam tingkat ke-7, dan baru setelah itu kamu bisa menyelamatkan Surou dan Sumei. Kata Ziling. Dan melihat Surou dan Sumei yang disegel dalam formasi roh di sebelahnya, Chu Feng juga tidak ragu-ragu dan menyingkirkan kosmos sak. Dengan perkiraannya, sama sekali tidak ada masalah untuk menembus level ke-7 dari ranah mendalam dengan begitu banyak manik-manik mendalam. Setelah menyimpan manik-manik misterius itu, Chu Feng tidak terburu-buru mengolahnya. Ia terlebih dahulu pergi menemui anggota keluarganya dan memberitahu mereka bahwa ia sudah sehat sehingga mereka tidak perlu khawatir. Memang, setelah semua orang melihat Chu Feng berdiri, mereka semua menghela napas lega dan hati mereka yang tegang akhirnya menjadi tenang. Setelah itu, untuk merayakan kesembuhan Chu Feng, Zhang Tianyi secara khusus meninggalkan makam 1000 tulang dan pergi mencari setumpuk besar makanan lezat. Setelah membawanya kembali, Chu Yue dan yang lainnya memasaknya dan membuat pesta mewah yang tak tertandingi. Sekelompok orang kemudian dengan senang hati makan bersama. Setelah makan, rasa kantuk tiba-tiba menyerbu, jadi Ziling berbaring di pelukan Chu Feng dan tertidur. Melihat Ziling dalam pelukannya, hati Chu Feng terasa sakit tak terkira. Selama 2 bulan penuh, demi merawatnya, Ziling hampir tidak tidur. Bahkan jika dia memiliki tubuh baja, dia tetap tidak sanggup menanggungnya. Chu Feng, kali ini, kau akhirnya tahu seberapa kuat petir ilahi dalam tubuhmu. Pada hari itu, bahkan aku takut padamu. Kekuatan seperti itu seharusnya tidak meledak dengan kultivasi seperti milikmu. Akhirnya, Egi yang telah lama terdiam pun berbicara. Awalnya, meskipun Chu Feng tidak sadarkan diri, Egi mampu tetap terjaga sehingga ia dapat melihat kejadian hari itu dengan jelas. Egi, tahukah kau bagaimana aku mengeluarkan kekuatan petir ilahi? Bagaimana cara agar aku bisa menguasai kekuatan petir ilahi? Chu Feng bertanya dengan tidak sabar.
Dia benar-benar ingin menguasai kekuatan yang memiliki potensi kehancuran besar. Secara akurat, aku juga tidak tahu bagaimana memahaminya. Melihat situasi saat itu, bajingan tua lembah Dewa Pedang menyentuh silingmu, menyebabkan amarahmu berkobar dan niat membunuh menyebar, dan juga pada saat itu, kekuatan petir ilahi meledak. Saat itu, kamu bahkan mengucapkan beberapa kata misterius, tapi kurasa kamu tidak mengingatnya. Jadi, menurut analisisku, ada dua kemungkinan. Kata Egi. Kemungkinan apa? Chu Feng bertanya dengan cermat. Kemungkinan pertama adalah bahwa Lady Ziling benar-benar terlalu penting bagimu saat ini. Begitu pentingnya sehingga kamu tidak membiarkan siapapun menyakitinya. Doronganmu untuk melindunginya lah yang mengaktifkan kekuatan petir ilahi. Kemungkinan lain adalah bahwa petir ilahi mengendalikanmu. Setidaknya, kekuatan petir ilahi memengaruhi emosimu, atau kau tidak akan mengucapkan kata-kata yang penuh ambisi itu. Kata Egi. Lalu apa yang harus kulakukan? Tanya Chu Feng. Jika kemungkinan kedua, maka Anda hanya bisa menunggu. Mungkin petir ilahi benar-benar memiliki kecerdasan, dan seperti keterampilan rahasia, saat Anda benar-benar memperoleh kekuatannya adalah saat ia benar-benar menyetujui Anda. Jika itu kemungkinan pertama, maka akan lebih mudah untuk mengatasinya. Biarkan saja zilingmu terluka sedikit lagi dan gunakan itu untuk membangkitkan amarahmu. Tapi dari dugaanku, karena kamu sangat mencintainya saat ini, kamu pasti tidak akan menyakitinya demi kekuasaan, kan? Egi berkata dengan manis sambil tersenyum, seolah-olah dia sudah melihat apa yang dialami Chu Feng. Tentu saja aku tidak bisa. Bagaimana aku bisa menyakiti Ziling demi kekuasaan? Chu Feng langsung menolak. Ekspresinya sangat tidak sedap dipandang, seolah-olah itu adalah hal yang tabu. Lumayan. Itu sepertinya Chu Feng yang kukenal. Pria memang tidak bisa menyakiti wanita demi kekuasaan. Jika kau benar-benar melakukannya, aku lebih baik meremehkanmu. Lagi pula, itu hanya tebakan. Daripada yang pertama, kurasa yang kedua adalah yang paling mungkin. Sepertinya itu menentukan sendiri seberapa besar kekuatan dari petir ilahi yang bisa kau kuasai. Tentu saja, kamu bisa pergi dan memahaminya sendiri, tetapi kekuatan pemahamanmu saat ini hanyalah apa adanya. Jika kamu ingin lebih memahami kekuatan petir ilahi, maka kembalilah ke metode lama, membutuhkan bantuan. Kekuatan tubuh ilahi Ziling adalah bantuan terbaik. Selama kamu dan Ziling melakukan hal yang sama antara pria dan wanita untuk sekali saja, mungkin itu bisa membuatmu mendapatkan beberapa hal baru dari petir ilahi. Tetapi apakah itu bisa berhasil atau tidak, itu hanya tebakan. Itu semua tidak diketahui. Pada akhirnya, jika kamu ingin menjadi lebih kuat, kamu masih harus mengandalkan dirimu sendiri. Egi tertawa kecil. Aku akan menjadi kuat, tapi aku sama sekali tidak akan mempersulit Ziling, dan terlebih lagi, aku tidak akan menyakitinya. Kata Chu Feng dengan tegas.